Yeah. Nah, karena Mbak Ida itu sudah kadung jengkel, sudah kelewat jengkel sama Bapak, sehingga hampir nasihat baiknya Bapak itu nggak begitu digubris. Paham ya Mbak ya? Nah, sekarang doanya saya bikin yang paling gampang. Istighfar dulu pada Allah Ta'ala, kemudian berdoa, ya Allah, jika mata saya tidak mampu melihat, saya yang paling gampang untuk saya arahkan kenapa mata itu tidak mampu melihat dengan sempurna begini. Sebelum Mbak Ida Farida itu terkena penyakit yang tidak mampu melihat dengan sempurna ini, insya Allah ini ya, coba diingat-ingat beneran. Sebelum terkena, sering nggak dulu Mbak Ida Farida ini kalau diberi nasihat sama bapak atau ibu itu nggak ngindahin itu nggak ngeremehin lah gitu, walaupun nggak ngomong mamanya. Benar Ustadz. Bener nih. Ya, benar sekali. Yang paling sering nggak ngindahin itu kata-kata siapa? Bapak apa ibu? Bapak. Masih ingat dulu apa yang kira-kira Mbak Ida itu masih ingat sampai sekarang itu, kalau ingat kata-kata itu jengkel sama bapak? Misalnya kalau manggil lama saya nyaut itu suka marah-marah gitu. Gimana? Kalau bapak saya manggil saya, saya nggak dengar ya. Bapak itu emosi kalau manggil saya, makanya itu saya jengkel Ustaz. Oh, sampai sekarang masih ingat ya? Iya, masih. Ya sudah. Ya inilah keluarga kan gitu. Iya. Saya gantian nih. Nanti saya mohon Bapak jangan gampang untuk emosi juga ya. Karena kan pingin putrinya sembuh. Bener nggak? Pingin putrinya punya suami nggak Pak? Pengen ya. Nah sekarang kalau manggil, kalau nggak denger ya panggillah sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi dengan tanpa marah. Ini satu, bukan berarti Bapak salah, enggak, ini hanya sosial biasa aja. Nah Mbak Ida Farida, saya juga mohon apapun bentuknya kekurangan orang tua, kayak salah satunya memanggil Mbak Ida Farida ini, jangan juga menjadikan Mbak Ida ini juga emosi juga. Sehingga emosi dalam memanggil Mbak Ida ini menjadikan Mbak Ida, jika Bapak memberikan nasihat nggak begitu didengar. Betul ya? Begitu ya, insya Allah ya? Nah inilah akhirnya Allah langsung memberikan gambaran, kalau memang nasihat orang tua itu baik, harusnya didengerin, harusnya dipikirin, dan kalau memang itu bisa dikerjakan, kerjakan. Nah karena Mbak Ida itu sudah kadung jengkel, sudah kelewat jengkel sama bapak, sehingga hampir nasihat baiknya bapak itu nggak begitu digubris. Paham ya Mbak ya? Nah sekarang doanya saya bikin yang paling gampang. Istighfar dulu pada Allah Ta'ala, kemudian berdoa, ya Allah, jika mata saya tidak mampu melihat dengan sempurna disebabkan karena saya meremehkan atau tidak mengindahkan nasihat, masukan, atau pandangan ayah saya, jika itu dosa di hadapan-Mu ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Paham ya? Kemudian istighfar, doa itu diulang lagi. Ya? Iya. Insya Allah Mbak Ida bisa dijalankan pada waktu sholat sunnah tahajud. Maksud saya habis sholat sunnah tahajud maupun sholat wajib. Habis sholat wajib maksud saya. Paham ya? Paham. Oke, sekarang untuk mempercepat proses, mudah-mudahan Allah ridho, saya minta Mbak Ida Farida, mumpung ada Bapak, minta maaf kepada Bapak, tulus, ikhlas, sebelum Mbak Ida Farida diberi sakit oleh Allah. Ya ini mumpung ada Bapak, silahkan minta maaf, mic-nya pegang tangan kiri. Bapak tambah sedikit ya, bukan sama ibu lagi pernah begitu Pak. Ya bukan sama Bapak, nanti ya. habis sama Bapak sama Ibu gantian ya. Mic-nya dipegang Mbak Ida. Benar yang sedikit, yang masalah jin yang tadi bicarakan. Biar nanti ustadznya yang ambil. Oh saya. Kalau masalah bisa jin keluar, Ustadz Danu, dah. Ya. Silakan kasih Pak.
Iya. Pak, Ida minta maaf. Mungkin selama ini Ida minjam jengkel yang terlalu lama. Dan Ida tidak pernah mematuhi dan mendengar nasihat Bapak. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya dari hati Bapak. Amin, amin, amin. Saya maafkan anak saya. Semoga kesembuhan beri kesembuhan oleh Allah SWT. Amin, amin, amin. Ya, sama Ibu sekarang. Ibu, saya mohon maaf. Mungkin selama ini saya menyimpan jengkel yang terlalu dalam. Dan dulu Ibu pernah menasihati saya tidak mau mendengarkan. Untuk itu, saya mohon maaf Ibu atas semua kesalahan dan perbuatan saya. Mudah-mudahan Ibu mau memaafkan semua kesalahan saya. Amin. Ibu memaafkan kamu, jangan sampai terulang. Iya, Amin. cukuplah. Baik. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan Mbak Ida Farida bisa menjalankan nasihat saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bahwasanya anak orang tua memang harus saling akur, saling Baik. mengerti. Mudah-mudahan manfaat ya. Silakan Mbak Amin. Ida untuk duduk kembali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan nanti. Setelah yang berikut ini kita dengarkan kumandang ayat-ayat suci Al-Qur'an tetap di bengkel hati. Kami masih bersama dengan Anda di Bengkel Hati dan kami ucapkan terima kasih yang terus menyaksikan acara ini. Dan pemirsa rahmat Allah, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama Ustadz Danu dan kita persilakan jamaah yang sudah siap ingin bertanya kepada Ustadz Danu. Baik, yang ingin melanjutkan pertanyaan silakan. Iya, baik. Ya, Ibu silakan. Tolong mic-nya bisa dikasih. Ibu berdiri silakan. Iya. Nanti yang lain dapat gilirannya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dideketin Ibu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juju, ibu dari Najwa. Saya mau bertanya Pak Ustadz, menurut dokter, anak saya itu jantungnya bocor gitu. Pas ketahuannya tuh 10 bulan, katanya sih dari bayi gitu, maksudnya dari lahir gitu. Menurut Pak Ustadz apa solusinya gitu buat Najwa? Iya, Ibu Juju ya namanya. Iya, Ibu Juju, adik Najwa ada? ada. Mana? Ada di luar Pak. Di belakang. Itu tuh. Umurnya berapa? 1 tahun lebih 8 bulan. Oh iya. Begini Bu, saya mau tanya, mohon dijawab jujur. Iya. Kalau jantung dari salah satu anak kita itu bocor sejak lahir, yang kata dokter sejak lahir itu, apakah di antara ibu dengan suami ibu, siapa yang paling gampang tersinggung, emosi, walaupun tersinggung dan emosinya itu diam dulu? Siapa yang seperti itu? Mungkin saya. Mic-nya deket dong Bu. Mungkin saya Pak. Tapi saya langsung ngomong gitu, nggak dipendam gitu. Kalau Langsung suami? ngomong. Kok nggak tahu emang? Enggak, kalau suami? Kalau suami dipendam Pak. Nanti saya ngomong dulu, baru kadang diam aja dia mah gitu. Dia marahnya kelihatan diem gitu aja. Iya, diem. Kalau misalnya saya curhat apa gimana jengkel gitu, dia nggak pernah nanggapin Pak. Padahal itu menurut saya penting gitu. Tapi dia suka diem gitu. Oh ya sudah. Iya memang ada pada waktu adik di dalam kandungan ibu, ini ada salah satu ibu atau suami ibu yang seperti itu. Jadi gampang sekali tersinggung walaupun awalnya diem istilahnya. Dan itu memang bisa keluar meledak. Nah itu yang menyebabkan, karena memang sifat itu dilakukan ibu terus-menerus pada waktu ibu hamil, sehingga Allah itu menyelipkan salah satu peristiwa atau salah satu memang itu bisa dikatakan ujian dan musibah menjadi satu. Disinilah yang harus kita ketahui. Kalau dalam kondisi hamil, apapun yang kita kerjakan jangan sampai ada emosi, jangan sampai ada amarah. Coba kita memang harus belajar lebih dekat pada Allah, banyak senyum, banyak tenang, banyak santai. Ya, dekat pada Allah maksudnya termasuk baca Quran, dengerin pengajian, seperti gitu. Itu dekat pada Allah.
sholat rajin seperti itu. Nah, Ibu, karena ini mumpung masih umurnya 1,5 tahun kurang lebih ya, saya mengajak Ibu dengan suami Ibu berlomba-lomba memohon pada Allah Ta'ala dengan khusyuk, dengan ikhlas. Karena apa? Masa depan anak Ibu walaupun di tangan Allah, tapi Ibu dan suami Ibu harus ikhtiar. Kalau nggak ikhtiar, Allah tidak akan merubah. Harus ikhtiar. Salah satu ikhtiar yang Islami adalah merubah sikap Ibu yang gampang sekali tersinggung dan emosi. Paham ya? Jadi nanti pada waktu nanti malam dan selanjutnya, mulai Ibu rajin tahajud, kemudian berdoa, diawali dengan istighfar, kemudian mohon ampun. Jelas, ya Allah, jika jantung anak saya yang bernama ini bocor disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa saya yang sering menyimpan amarah dan marah meledak kepada suami saya mohon ampun kepada Suami dan anaknya ada di sini, Ustaz? Ada. Ya, silakan. Oh, ada. Ini. Silakan Ibu mendempet ke arah tengah, Ibu. Mohon maaf, yang ibu-ibu yang lain kasih jalan.